Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar bareng di tempatnya yang insya Allah penuh dengan berkah, gudangnya rahmat ya, yaitu masjid. Dan kita juga niatkan selain nambah ilmu ya, kita juga niatkan untuk itikaf minimal sampai adzan isya ya. Ya, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah waktu sholat itu pahalanya gede. Dan selama menunggu waktu sholat ya, malaikat mendoakan dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu gitu ya. Ya Allah, ampunilah mereka yang hadir, ampunilah mereka yang duduk, ampunilah mereka yang sedang ada di masjid, ampuni mereka, kasih rahmat mereka, ampuni mereka, kasih rahmat mereka, terus didoain sama malaikat. Ya, kita duduk tapi malaikat sibuk ngedoain kita ya. Mudah-mudahan kita dapat keutamaan itu ya teman-teman ya. Ya. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, kita bersyukur banget sekali lagi ya dengan segala keterbatasan ilmu, amal ya. Tapi Allah masih mampukan kita untuk bisa duduk di masjidnya di tempat yang insya Allah berkah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling berkah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas ya, kenapa kita punya anak, buat apa sih punya anak gitu ya. Nah, ini kita hanya ngambil dari tinjauan sisi syar'i saja ya. Saya nggak begitu banyak nanti akan mengupas tentang masalah sisi apa namanya manusiawinya atau sisi kebutuhan kita sebagai manusia, tetapi saya akan banyak kupas mungkin nanti dari sisi apa namanya tinjauan syariat ya. Dan sebagaimana biasa, tema yang saya ambil teman-teman sekalian selalu saya ngambil dari inspirasi tulisan para ulama atau pendapat para ulama ya. Jadi bukan hasil pure karya saya sendiri, enggak ya. Saya hanya menukil aja, kemudian mencoba mengemas ulang, membahas ulang bareng teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tazkirah buat kita. Jadi sebetulnya bukan mengambil faidah ya, tapi lazimul fawaid ya. Bagaimana mengokohkan faidah yang sudah ada, ya, kebermanfaatan yang sudah ada yang ditulis oleh para ulama ya begitu. Nah teman-teman sekalian, kenapa kita penting punya pembahasan ini? Karena supaya kita punya alasan yang kuat. Karena sering sekali kita tidak memulai dari kenapa, ya. Tapi sering sekali kita memulai dari bagaimana, kan gitu ya. Ya, kita sering berbicara how to, tapi kita lupa faktor apa namanya kenapanya. Sering berbicara caranya, tapi sering kita lupa bagaimana kenapanya, ya begitu. Kita bicara bagaimana mendidik anak, tapi kita juga lupa kenapa kita punya anak, kan begitu. Ya, kenapa kita punya anak? Kita sering berbicara bagaimana ibadahnya, tapi kita lupa kenapa ibadah itu kita lakukan, kan begitu. Padahal kenapa ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat ya berbagai macam amalan kita itu lebih berasa gitu ya, lebih apa? Lebih berasa ya, lebih berasa. Lebih apa ya, lebih punya rasa lah ya. Kenapa kita menikah, kenapa kita punya anak, ya termasuk ibadah-ibadah yang berhubungan sebetulnya antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita sholat? Ya, itu juga harus dijawab tuh. Ya. Bahkan kenapa kita ibadah kepada Allah? Nah, itu jawab tuh. Bahkan kenapa Tuhan kita Allah? Tidak selain Allah, itu harus dijawab. Kenapa? Karena Allah sendiri kan yang nuntut kita. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kita untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya kita bertuhankan Allah bukan tanpa alasan. Kenapa Nabi kita Muhammad? Itu harus dijawab tuh. Ya, ya harus dijawab. Makanya kenapa 3 ilmu yang pertama ini yaitu adalah fardu ain, ma'rifatullah,
Ya, marifatul Nabi sama marifatul Islam. Kenal Allah, kenal Nabi, kenal Islam. Itu adalah 3 ilmu yang fardu ain buat kita. Kenapa 3 ilmu fardu ain? Karena itulah yang akan nanti ditanyakan di alam kubur. Ya, makanya para orang tua pun harus tahu ilmu ini. Ya, tentang marifatullah, marifatul Nabi, marifatul Islam. Ya, kenal Allah, kenal Nabi, kenal Islam. Ya, 3 pokok utama ini harus diketahui oleh para orang tua. Dan mohon maaf ya, ini tanggung jawab suami. Hei para suami, tanggung jawab suami ya. Ya. Kalau jadi orang tua, tanggung jawab orang tua termasuk Anda, wahai bunda. Ya, kalau jadi ibu-ibu ya berarti buat anak-anaknya. Ini ilmu yang fardu ain, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena inilah ilmu yang nanti akan ditanyakan di alam kubur, di alam barzah. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kan begitu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ya, orang munafik dalam riwayat Imam Ahmad nanti di alam kubur, orang munafik ya itu jawabannya sama dengan orang kafir. Saya tanya, orang munafik dohirnya Islam atau bukan? Islam. Ya, izharul Islam wa ihfaul kufri, kan begitu. Yang mendohirkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, itu orang munafik. Ya, kalau cuma lihat dohirnya ya muslim. Ya, lihat ciri-ciri cerah dohirnya muslim, tapi hatinya itu menyembunyikan kekufuran. Dan ternyata jawaban orang munafik nanti di alam kubur, kata Nabi, itu seperti jawaban orang-orang kafir. Gimana jawaban orang kafir? Ya, orang munafik bilang, nanti kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, nanti orang kafir bilang, orang munafik bilang, banyak orang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Jadi banyak orang mengatakan. Ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Banyak orang mengatakan nabiku adalah Muhammad. Jadi banyak orang mengatakan. Ya, ini bahaya teman-teman sekalian. Makanya ya ini adalah, saya kira ini mumpung ingat ya, salah satu ilmu yang fardu ain buat kita itu adalah 3 pokok itu wajib tuh. Terutama mohon maaf Anda para suami. Ya, ibu-ibu sebelum nanya ke Ustadz, tanya ke suami. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, ya kalau seorang istri sudah nanya ke suami tentang hukum agama, nggak usah nanya ke yang lain. Begitu. Makanya kalau kata Ustadz Budi Asari, ini saya rada kecepret, walaupun saya juga sebenarnya nggak mau sih ya membicarakan ini atau menyampaikan ini, tapi tidak benar juga gitu. Gimana kata Ustadz Budi? Pokoknya mah rumah tangga lah mulai masalah, tinggal we salakina cina gitu. Saya juga sebetulnya nggak mau ya ngucapin ini gitu ya, karena istri saya juga lagi nonton gitu ya, nanti bisa enak naon ke urang dinya gitu ya. Tapi ya gimana ya, nggak betul juga saya meyakini itu benar, enak naon ada suami ya. Begitu teman-teman sekalian. Termasuk urusan ilmu agama. Jadi kalau suami beres, suami ajak, ini kata beliau, insya Allah rumah tangga beres. Dan saya percaya itu. Dan sampai sekarang saya meyakini itu. Ya, karena keajekan suami bukan berarti harus selalu menyenangkan istri. Sekali lagi dengerin ya. Wahai para istri terutama nih. Ya, dan buat kita juga para suami, keajekan suami itu tidak harus selalu menyenangkan istri. Paham gak maksud saya? Suami yang menegakkan qawamah dalam rumah tangga tidak selalu menyenangkan istri. Kalau selalu menyenangkan istri, insya Allah gak ada konfliknya. Tapi buktinya Nabi punya konflik gak? Nabi punya konflik gak teman-teman? Dengan istrinya ada konflik gak? Ada. Kenapa? Untuk menegakkan qawamah, untuk menegakkan kelaki-lakian. Ya, untuk menegakkan qawamah sebagai peran qawamahnya harus tegak. Walaupun tidak disenangi oleh istri. Ngerti gak? Teman-teman sekalian. Jadi saya percaya maka keajegan suami itu adalah pilar dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Ya. Makanya termasuk yang fardu ain tadi, ilmu fardu ain tadi terutama teman-teman itu adalah suami. Teteh jangan dulu tanya ke yang lain, tanya dulu ke suami kalau udah punya. Ya, kalau belum punya mah jangan tanya ke suami orang ya. Jadi kalau sudah punya tanya ke suaminya. Ya, bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang Nabi, bagaimana tentang Islam. Itu penting. Kenapa? Nanti buat anak-anak kita, ya teman-teman sekalian, kalau bisa buat anak-anak kita, ya itu yang pertama kita ajarkan nanti ke anak-anak. Ya, itu yang pertama kita ajarkan nanti ke anak-anak. Yaitu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam ini.
Itulah beratnya kita jadi orang tua, teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena inilah faktor pertama dan yang paling utama ya dalam menegakkan agama di rumah tangga kita. 3 ilmu fardu ain ya. Mohon maaf, 3 materi yang ilmu yang fardu ain. Ada ilmu fardu ain lainnya ada, tapi 3 itu yang paling utama. Nah, teman-teman sekalian, jadi jangankan kita punya anak. Ya, jangankan kita punya anak, kita berislam saja, bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa jawab kenapa? Limada? Kenapa? Apalagi punya anak. Wallahu alam bisawab. Baik. Masih menurut Imam Al-Ghazali ya. 2 pekan kemarin kita ngebahas Imam Al-Ghazali dan pekan sekarang kita bahas juga Imam Al-Ghazali ya, karena ini yang baru kita bisa bahas. Yang pertama adalah kata Imam Al-Ghazali, kita dapat keturunan ya dinilai sebagai bentuk ibadah dilihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah agar manusia tetap memiliki keturunan. Itu yang pertama. Ya. Menjalankan perintah Allah agar manusia tetap memiliki keturunan. Yang kedua adalah berharap dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau akan bangga dengan banyaknya keturunan pada hari kiamat. Ya, bahkan bisa jadi kita dapat syafaat karena adanya keturunan. Syafaat dari Nabi maksudnya ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah mengharap berkah dari doa baik dari anak soleh setelah itu. Ya, berkah dari doa baik ya dari anak soleh. Ya, berkah dari doa anak soleh. Ya, karena inilah nanti yang akan membuat kita hidup penuh dengan keberkahan. Yang keempat adalah mengharapkan syafaat dari anak yang meninggal dunia ketika kecil sebelum orang tuanya. Ya, jadi ada anak yang meninggal ketika usia kecil, nah orang tuanya, dan itu bisa menjadi syafaat buat orang tuanya. Jadi ada 4 alasan ini teman-teman kenapa kita punya anak. Saya kira alasan ini cukup untuk membuat kita lebih bersabar atau lebih semangat untuk memiliki anak, bukan hanya sebagai perhiasan. Ya, karena kalau perhiasan, ya mohon maaf, anak kalau punya perhiasan kira-kira kalau sudah tidak menguntungkan masih dirawat nggak? Ya, contoh anak punya perhiasan. Ya, kalau sudah tidak menguntungkan kira-kira dirawat enggak? Enggak lah ya. Biasa nama dipicen, diantepkeun kan gitunya lamun komo lamun geus teu payu, ieu mah cenah geus teu payu ya. Ini mah sudah tidak update, dipakai oge kalau kangerakeun da jadul ieu mah misalkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dibiarkan, enggak diurus. Berapa banyak orang tua yang malas ngedidik anak kalau sudah anaknya bikin kesel. Beki dia teh budak teh kalahkan beki riweuh gitu ya. Ya memang kalau usia 3 tahun, 4 tahun aduh lucu gitu ya. 5 tahun aduh pikara sepen, aduh 6 tahun mulai saya diatur, 7 tahun mulai loba kahayang, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun mulai maga bangkang. Ya, mulai. Oke? Kenapa? Akhirnya kita malas lagi untuk berinteraksi dengan anak. Kita nggak sabar lagi ngadepin anak. Ya kita malas lagi ngerawat atau ngedidik anak. Kenapa? Karena kita tidak punya alasan yang kuat, anak cuma jadi zina itu cuma jadi perhiasan. Perhiasan kalau sudah tidak menguntungkan, kalau sudah tidak bermanfaat, biasanya diabaikan. Ya, diabaikan. Dan berapa banyak anak diabaikan karena orang tua merasa sudah tidak menguntungkan lagi. Ya, betul nggak teman-teman sekalian? Kenapa masih kecil banyak orang yang merawat anaknya? Ya karena aduh lucu, resep gitu ya. Kalau udah nambah usia anaknya ya nambah membangkang, gesese diatur, seloba kahayang komodei. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulai dia malas. Kenapa? Karena tidak punya alasan yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman sekalian 4 hal ini membuat kita punya alasan yang kuat kenapa kita punya anak ya. Saya rasa kalau kita cukup aja fokus di keluarga kita, udah luar biasa. Ya, fokus di keluarga kita semampu yang kita bisa. Kalaupun kita keluar untuk keluarga kita, kalaupun untuk cari ilmu untuk keluarga kita, saya rasa kalau orang hidupnya untuk keluarganya aja, tanda kutip, ya, nah ngaji ke keluarga,
Itu kan ya. Kenapa berkomunitas untuk keluarga? Kenapa cari rezeki untuk keluarga? Hidup untuk keluarga aja sampai dia semangat mendidik anak ya dari rumah tangganya. Saya kira insya Allah aman teman-teman sekalian. Ya aman tuh. Ya aman. Belum lagi nanti masalah ngedidiknya. Karena di rumah tangga itu, di keluarga itu teman-teman sekalian berkontribusi besar terhadap permasalahan generasi. Jadi rumah itu pasti menjadi faktor determinan, faktor penentu keberhasilan mendidik generasi, bukan sekolah. Dan risetnya mengatakan bukan hanya 5%, bukan 10%, tapi bisa sampai 50-60%. Ya, bahwa rumah berkontribusi kepada pendidikan anak. Jadi teman-teman sekalian, ya ini kalau kita optimalkan saja ya pendidikan di keluarga, pendidikan di rumah, ada ayah bundanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kebangkitan Islam mulai dari rumah tangga muslim ya, amin. Itulah makanya teman-teman kita ngadain ngajaga, ya ngajaga. Jadi ngajaga itu ngaji keluarga. Mudah-mudahan tiasa jantan ngajaga keluarga kita ya. Allah bisa. Baik, ya. Ini kita yang pertama punya banyak anak berarti menjalankan perintah Allah ya dalam tadi disebutkan ya agar manusia tetap memiliki keturunan. Ya karena kalau disebutkan di ayat ini fal ana auzubillahi minasyaitonirrajim fal ana basyiruhunna ya wabtagu ma kataballahu lakum. Disebutkan, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ini sebetulnya ayat puasa. Jadi dari ayat 183 sampai 187 itu ayat puasa. Ya, di surat Al-Baqarah. Mengenai tafsiran ma kataballahu lakum, apa yang ditetapkan Allah untukmu, para ulama menafsirkan dengan anak. Berarti dapat diartikan bahwa tujuan dari hubungan intim termasuk di malam hari di bulan Ramadan adalah untuk meraih keturunan. Masya Allah ya, untuk meraih keturunan. Salah satunya, tujuan berhubungan intim itu adalah salah satunya adalah untuk meraih keturunan. Allah alam. Bahkan ada sahabat Nabi, saya lupa antara Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, dinukil oleh Imam Al-Ghazali, bahkan di beberapa kitab yang lain, beliau berbuka puasa dengan berhubungan intim. Ya, jadi berbuka puasa dengan berhubungan intim. Jadi pas Ramadan, dah gitu ya. Ramadan, dah, ya gitu ya. Nah, itu langsung tuh buka puasa. Ya, subhanallah. Sebelum salat maghrib tuh. Ya, boleh? Boleh. Ya, subhanallah. Boleh. Begitu ya. Kenapa? Karena itu dibolehkan. Dan ini tentang bab bagaimana mencampuri, bukan bagaimana ketika mencampuri di bulan puasa. Ya, wallahu alam bishawab. Maka taballahu lakum ini dalam maksudnya anak. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan perumpamaan, ini perumpamaannya bagus nih. Seorang tua jika ia memasrahkan benih dan perkakas menanam kepada budaknya, dan ia juga memberinya sebidang tanah untuk ditanami, sedang kondisi budak itu sendiri adalah orang yang berkemampuan, dan demi memudahkannya, ia diperbantukan dengan seorang pembantu. Maka apabila budak itu enggan menggunakan perkakasnya, lalu ia biarkan benih-benih titipan tuannya itu rusak, ia juga menolak pembantu yang disediakannya untuknya dengan berbagai alasan, tentu budak ini patut untuk mendapatkan murka dan cercaan dari tuannya. Kartos dah? Ya, ayah hamba sahaya, ayah pembantu gitu ya. Itu pembantu atau napi tukang kebon. Ya benihnya pamelakeun, ieu taneuhna gitu ya, ieu perkakasna, ieu paculna, ieu bedogna gitu ya. Kemudian disediakan pembantu ya tukang kebon teh supaya bisa menanam benihnya. Kalakah tadi pigawe. Apa yang terjadi? Maka Allah akan marah. Ya, mohon maaf, maka tuannya akan marah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, demikian pula perumpamaan yang telah yang Allah berikan kepada laki-laki.
Ya, Allah sudah memberikan kemampuan ya untuk bisa mengeluarkan melahirkan keturunan ya. Kemudian juga dari hubungan intim itu ada keturunan ya, itu dibiarkan. Ya, bisa dipahami teman-teman sekalian? Hebatnya Imam Al-Ghazali sampai ke sana, pertama kan teka pikiran ya berhubungan intim teh hubungan intim gitu ya. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali sampai ke sana. Bagaimana berhubungan intim itu bisa mendatangkan cintanya Allah. Karena Allah sudah kasih modal ke kita. Ya ulah diantepkeun eta teh. Ya geus aya ke border diantepkeun ya. Tempo diurus ku batur ribut ihwatiban kabari ka mana wae atuh. Iya betul teman-teman. Ya subhanallah. Makanya Allah mengumpamakan nisa ukum harsul lakum. Perempuan kalian atau istri-istri kalian itu adalah kebun kalian. Ya begitu, silakan. Ya, fatu harsakum anna syi'tum. Datangi kebun kalian dari mana arah kalian yang kehendaki. Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Jadi, subhanallah ya, barusan Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan tentang poin pertama ini. Ya, tentang bagaimana punya anak itu adalah upaya kita justru untuk mendatangkan cinta Allah karena Allah senang memiliki keturunan. Wallahu alam bishawab. Sudah ada? Oh iya ada. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan ya poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Buni. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian kita lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah tadi Rasul bangga dengan banyak umatnya pada hari kiamat. Ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah mendatangkan cinta Allah karena ketika kita punya keturunan memakmurkan bumi, teman-teman sekalian, maka Allah mencintai kita karena adanya keturunan. Dan Allah kasih modal ke kita ya berupa tadi ya untuk punya tanaman, punya benih ya, benihnya harus dirawat gitu ya, digunakan, bahkan perangkatnya Allah kasih, bahkan yang membantu untuk menanamnya itu juga Allah kasih gitu ya. Itu kalau kita gunakan ya tentu dengan izin Allah ya itu akan mendatangkan keridhaan Allah, akan mendatangkan cintanya Allah. Saya kira ini sangat dalam ya. Makanya teman-teman kalau ada ya orang nggak mau punya anak atau sering kita dengan propaganda child free gitu ya, bebas anak. Saya emang nggak ambil ribet sih ya. Kenapa nggak ambil ribet? Ya ada konsep hidup lagi nggak beda jeung urang gitunya. Ya kalau sudah beda konsep hidup ada gimana ya? Kita meyakini Allah yang memberikan pahala, kita meyakini tentang akhirat. Kalau hal-hal yang mendasar kayak begini nggak sama, rek sakumaha dipaksakeun oge hese gitu. Ya makanya ya mau segimana dipaksakan oke rek sakumaha dibibita oke gitu. Oh nanti anak itu bla bla bla. Ya menguntungkan dunia lah. Kalau sudah beda konsep berat menurut saya gitu. Walaupun memang is okay sih kita mungkin bisa berdiskusi dengan mereka melalui misalkan pemahaman mereka misalkan. Tapi ujung-ujungnya harus kembali lagi ke Allah, ujung-ujungnya harus kembali lagi masalah akhirat. Sebab kalau nggak punya dasar kayak begini berat teman-teman. Ya, oh nanti kalau itu punya anak itu nanti ada yang ngurus misalkan ya. Ada nggak yang kayak begitu? Ya ada yang ngurus ya misalkan. Nanti kalau kita jadi orang tua ya kalau punya anak ya ada yang ngurus. Cangtang tuh acan. Ya gak sedikit sudah menjadi tua teh nah, budak beboroah ngurus orang kalau kang ngurus barudakna weh. Nu aya mah kalaka diriweuhkeun ku incu urang teh nya gitu. Mungkin ya begitu. Jadi saya kira ya kalau hanya sebatas kenikmatan duniawi menuturkeun lah ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita punya mindset ukhrawi gitu ya. Punya cara berpikir tentang akhirat, cara berpikir tentang ridho Allah gitu. Ini yang paling utama ya. Oke, yang kedua teman-teman ya itu adalah Rasul bangga dengan memperbanyak atau dengan banyak umat ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya teman-teman sekalian. Kenapa Rasul bersabda kepada salah satu sahabatnya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Kata Nabi ya kepada sahabatnya, nikahilah wanita yang al-wadud dan walud, pengasih dan punya banyak keturunan.
ya, yang subur, yang punya sifat wadud. Wadud teh naon? Nyaahan, ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah nyaahan. Jadi aya sifat kanyaah gitu, keibuan, nah itu keibuan. Keibuan ya, keibuan begitu ya. Walaupun ada bapak-bapak yang juga keibuan gitu ya. Tapi ini mah ibu-ibu ya, ibu-ibu punya sifat keibuan, mengayomi gitu ya. Mengayomi teman-teman sekalian, apa namanya, menganggap sebagai ya anaknya yang harus diurus gitu ya. Karena ada juga yang mohon maaf tidak punya sifat keibuan gitu ya, punya anak tapi tidak punya sifat keibuan. Malah sakapung mah getreng gitu ya. Tahu, do you know the getreng? Ya, aya geunan family getreng aya. Oh, gathering. Bukan family gathering ya, gitu ya. Jadi ada gathering teribut gitu ya. Ini teh antara anak yang usia cuma 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun dengan ibunya. Itu teh indung budak atau adi lancek gitu nya. Sakapung makan bingung orangnya gitu ya. Kenapa? Karena hilang sifat keibuan. Ya, sudah saling mencela antara anak dengan orang tua gitu ya, anak dengan ibu gitu ya. Itu saling mencela tuh ada nggak? Ada. Kenapa? Mohon maaf. Ya karena kadangkala ibunya tidak punya sifat keibuan. Wadud, wadud teh nyaahan, pengasih. Begitu ya. Wallahu alam bisawab. Makanya walaupun tidak ditentukan profesi, enggak ya, kadang pilih ya. Ini jomblo ya kayaknya di dia. Bisi ke, wah berarti kita mah kudu nikah jeung guru PAUD atuh. Teu oge sih, teu oge gitu ya. Oh kudu nikah jeung guru PAUD, kudu nikah jeung guru SD, cenanya ya ulah nikah jeung ya enggak juga, belum tentu juga gitu ya, enggak juga ya. Jadi profesi tidak menentukan apa namanya, tidak menentukan sifat juga. Oke. Ya, siap. Begitu ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi profesi juga tidak menentukan apa namanya kualitas pribadi gitu ya. Enggak teman-teman sekalian, tetapi Rasul mengajarkan tazawwajul wadudal walud. Jadi kasihi, ya, mohon maaf, nikahi orang atau perempuan yang wadud ya, yang pengasih, keibuan, punya sifat wadud gitu ya, nyaahan, dan al walud adalah yang banyak anak. Wallahu alam bisawab. Itu teman-teman ya. Nabi menyampaikan demikian. Kemudian ada yang ketiga adalah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mengharapkan doa baik dari anak yang soleh. Wah ini luar biasa. Bahkan menurut saya ya, ini motivasi yang paling utama. Kenapa teman-teman sekalian, kita bisa jadi tidak punya harta yang banyak untuk disodakohkan. Kita bisa jadi tidak punya ilmu yang banyak untuk diserkan ke yang lain. Tapi kita memungkinkan untuk punya anak yang selalu mendoakan kita. Aduh Masya Allah teman-teman. Ya. Makanya kata Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin. Ini hadisnya masyhur, suka kita dengar, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ya, sedekahtin jariyah, 1 sedekah ya jariyah yang mengalir, yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulahu, atau doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh teman-teman. Ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Makanya ada sebuah hadis nanti apa namanya, sampai disebutkan ada sebuah hadis, ada orang tua yang naik derajatnya di surga dan dia bingung. Karena ternyata amalannya gak seberapa tapi derajatnya tinggi banget gitu ya. Dia bingung, ana lihada. Ya Allah ini kenapa aku bisa kayak begini katanya. Ya kenapa kedudukan suku seperti ini. Ya ternyata dijawab oleh Allah, bistighfari waladika laka. Yaitu dengan istighfar anakmu untukmu teman-teman sekalian. Mahal ini, mahal. Teman-teman, Anda gak bisa beli anak kita, gak bisa membeli hati anak kita untuk mendoakan kita, gak beli. Karena doa butuh ketulusan. Sepakat gak? Ya, Anda iming-imingi anak Anda dengan harta, kalau dia gak ridho dengan kehadiran kita, dia gak ridho dengan kebaikan kita, mohon maaf. Ya lisannya yang disehatkan oleh Allah belum tentu mendoakan kita. Ya, karena iwatu iman hanya anak yang soleh lah
yang akan mendoakan orang tuanya dengan penuh ketulusan, dengan penuh harapan. Kalau nggak begitu teman-teman, ya berat. Kita nggak bisa beli hati mereka untuk mendoakan kita. Makanya inilah pentingnya kita mendidik anak kita jadi soleh. Mendidik kita jadi anak kita jadi soleh. Nabi Ibrahim doanya sederhana, Robbi habli mina solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Sifati anak itu dengan kesolehan. Ya, karena kalau anak tidak disifati dengan kesolehan, dia bukan jadi pintu bahagia tapi jadi jalan derita. Sekali lagi ya, kalau anak itu tidak disifati dengan kesolehan, maka dia bukan jadi pintu bahagia tapi jadi jalan derita. Nabi Ibrahim berdoanya sederhana, Robbi habli minas solihin. Karena kesolehan ini cukup teman-teman sekalian untuk menjadikan anak kita sebagai jalan surga untuk kita sebagai orang tuanya. Ya cukup ikhwati iman. Belum lagi nanti kalau kita bahas tentang sifat orang-orang soleh, wah Masya Allah. Ya ini kalau dikupas Masya Allah, kenapa kita ingin jadi punya anak soleh? Apa manfaatnya untuk kita di dunia dan apa manfaatnya untuk kita di akhirat? Masya Allah. Kalau anak kita yang sudah soleh, anak teman-teman sekalian, selain keberuntungan kita di dunia, mohon maaf di akhirat, ya itu pasti, anak kita akan dijaga oleh Allah bukan oleh kita. Jadi kalau mau berbicara targetan untuk mendidik anak cukup disolehkan. Ya, lain dipinterkan. Sebab pinter cangtang tu soleh. Serius teman-teman. Pinter cangtang tu soleh. Ya, tetapi kalau sudah soleh, insya Allah teman-teman ilmu yang ada menjadi bermanfaat. Ya, keterampilan yang sederhana menjadi berdaya guna. Ya, kemudian fasilitas dunia yang mungkin tidak serbawah tapi menjadikan dia lebih qanaah dan banyak bersyukur. Kalau anak kita sudah soleh. Bahkan yang menjaganya bukan kita teman-teman. Tapi yang menjaganya adalah Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz teman-teman suatu saat sedang tertidur anaknya 11. Ini cerita Umar bin Abdul Aziz ajib ya. Anaknya 11. Nuju tedamang, dia sudah jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz ini sudah jadi khalifah. Dia lagi tidur, ya berbaring karena sakit. Suatu saat ada asisten pribadinya namanya Mas Lamah. Ya Mas Lamah bilang, ya Amirul Mukminin ya, wahai khalifah, Anda ini tega ke anak, itu kurang lebih kayak begitu. Dia kaget, ya kenapa disebutkan tega ke anak? Karena ngasih uang jajan tidak seperti khalifah. Ngerti gak? Karena Umar bin Abdul Aziz ini rahimahullah, beliau termasuk yang sangat tanda kutip ya, tidak memberikan ruang banyak fasilitas dunia kepada keluarganya disebabkan status dia jadi khalifah. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz itu dibaiat menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz yang pertama didatangi adalah istrinya. Yang pertama didatangi adalah istrinya. Apa bilang ke istrinya? Ya, uang saku hariannya akan dikurangi. Beberapa perhiasan emasnya harus diserahkan ke Baitul Mal. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu mau pilih perhiasan silahkan, aku ceraikan. Tapi kalau kamu masih memiliku, sebagian perhiasannya silahkan disodakokan ke Baitul Mal atau disimpan ke Baitul Mal. Nanti cerita Umar bin Abdul Aziz itu lebih dulu wafat sebelum istrinya. Sampai ada asisten pribadinya Umar bin Abdul Aziz, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, itu harta perhiasan yang disimpan di Baitul Mal ditawarkan untuk diberikan kembali ke istrinya. Tapi istrinya bilang, aku tidak akan mengkhianati suamiku ketika hidup dan sudah mati. Akhirnya istrinya ketika ditawarkan, ini sebelum wafat ya, ketika ditawarkan, ini jadi cerita Umar bin Abdul Aziz, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, ada saya yang pegang mic kan ya. Jadi itu teman-teman sekalian, akhirnya apa? Akhirnya itu istrinya memilih untuk menjadi istri, tetap menjadi istrinya. Sebagian perhiasannya disimpan di Baitul Mal. Termasuk ke anaknya. Lamun cek orang Sunda mah dipirit. Ya, Kang Diki dipirit ya, ngalaman Kang Diki. Dipirit. Ya teman-teman sekalian, ya irit lah, kecil banget. Pas lama protes,
Ini anak khalifah masa dikasih uang jajan segini? Saya mohon maaf lupa nominalnya, tapi saya pernah hitung. Sekian dinar gitu ya, sekian dinar saya hitungkan konversikan ke rupiah. Kecil banget gitu ya. Saya lupa lagi berapa gitu ya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz itu lagi berbaring, itu langsung langsung duduk, bangkit dari baringannya, duduk. Kemudian wahai Mas Lamah, ya yang aku titipkan untuk anakku bukan harta tapi kesolehan. Lalu Umar bin Abdul Aziz membacakan surat Al-A'raf ayat 196, 197 ya. Coba Kang Bun, coba dilihat. Ya, yang ujung ayatnya wahuwa yatawallas sholihin. Ya, coba ada 196 atau 197. Ya, inna waliyallahu, apa itu teh? Pokoknya saya lupa lagi, ujung ayatnya itu wahuwa yatawallas sholihin. Apa? Coba bacakan lah. 196. Betul ya? Artinya? Sesungguhnya? Iya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dan dialah Allah yang menjadi wali. Ya, jadi bukan hanya kita orang tua baru jadi wali murid ya gitu ya. Ini anak-anak kita itu jadi walinya itu Allah. Ketika anak kita soleh. Luar biasa. Wa huwa yatawallas sholihin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya bilang ke Mas Lama, aku sudah titipkan kesolehan kepada anakku bukan harta. Maksudnya seolah-olah kayak begini, lamun budak gesoleh nunggu jagatnya lain kolotna gitu. Hebat ya. Kalau anak sudah soleh, yang merawat mereka, yang menjaga mereka, yang membiayai mereka, yang menghidupi mereka, yang memberikan kemudahan untuk mereka bukan orang tuanya, tapi Allah langsung. Masya Allah ya, inilah saya baru paham kenapa Nabi Ibrahim permintaannya sederhana. Robbi habli minas sholihin. Karena ternyata kalimat soleh ini ajib luar biasa. Belum lagi nanti ada ayat ulaika minas sholihin. Wah itu panjang lagi itu nanti ayatnya. Makanya doa ini dahsyat menurut saya. Robbi habli minas sholihin itu dahsyat. Dan mereka lah nanti akan mendoakan kita teman-teman. Ya Masya Allah. Kalau saja setiap rumah tangga muslim ya punya keinginan kuat dengan mengilmuinya, dengan menyiapkan bekalnya yang cukup untuk melahirkan generasi yang soleh, rasa-rasanya insya Allah ya watiman permasalahan sosial kita gak akan banyak. Sepakat gak? Ya sepakat ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya kenapa? Karena banyak sekali kesolehan itu mulai dari rumah. Sampai saya punya teman, dia aktivis pendidikan, teman-teman sekalian. Beberapa kali dia mendirikan sekolah. Ya, dan dia selalu bilang, bah, angerti imah. Paham maksudnya kan? Tetap bah dari rumah. Padahal dia sudah punya pengalaman tuh. Bikin sekolah lagi, Masya Allah. Dia bilang apa? Tetap faktor yang terbesar adalah rumah, kata dia. Ya sampai dia ngajak nulis buku bareng saya, yaitu soleh dari rumah kata dia. Masya Allah teman-teman, jadi saya semakin yakin ya. Yuk kita bareng-bareng mudah-mudahan kita jadi orang tua menjadi asbab kesolehan buat anak-anak kita. Amin ya Allah ya, Masya Allah. Belum lagi nanti ada ayat dalam Quran surat Tur ayat ke-21 teman-teman ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim ya dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Ya, ini tentang sekeluarga masuk surga. Ya, kata Allah atau Allah firmankan teman-teman sekalian, Allah firmankan dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka atau keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan iman. Bukan dengan hartanya, bukan dengan profesinya. Bi-iman, dengan keimanannya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka dengan keturunan mereka wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Masya Allah. Wah, ayo teman-teman semangat nih. Ya. Mengilmui diri kita, jangan kalah sama Dian Sastro tuh ya.
Kumaha kitu bah dina sastra nya cenah dina berita maca dina quote teh ya perempuan mah ya belajar sekolah tinggi-tinggi ya minimal untuk mendidik anak-anaknya kan begitu. Ya saya pikir Masya Allah ya semangat belajar hanya untuk mendidik anak. Makanya saya bilang anda yang punya kualitas hebat saya bilang sekolah tinggi-tinggi masih mihapekeun kayaknya budak kabatur asal lebar saya. Tapi bukan berarti juga besok lusa anak kita nggak sekolah juga, enggak ya saya nggak ngajak kayak begitu. Cuman maksud saya adalah jangan sampai kita nggak percaya diri ya untuk mendidik anak. Apalagi punten orang geus disakolahkeun ku Allah gitu. Mohon maaf oleh orang tua kita disekolahkan tinggi-tinggi, tempo punya anak kita banyak titipin ke orang dan kita tuh merasa berhasil kalau sudah dititipin banyak ke orang teh. Berapa banyak sok orang tua nggak pede mendidik anaknya, betul? Ya padahal guru nage lain pede-pede teh ngedidik budak teh. Nah, tugas saya jadi guru. Ya, sakapeung mah. Ya, enggak semua ini mah ya. Tapi sakapeung gitu ya. Nah, Bu, Ibu berani ngedidik anak orang? Ya, anak abdi oge Pak Ustad cenah kalakah disakolahkeun ka batur. Nah, da abdi gitu pede cenah. Nah, atuh Ibu buat ngadidik anak orangnya udah jadi guru cenah gitu. Mohon maaf ya. Lah kenapa sekarang kita dititipin anak oleh Allah kita enggak pede? Ayo, teman-teman sekalian. Ya, ini adalah faktor yang ketiga. Cukup mengharap ini saja, wahai para ayah, ya harta yang Anda sedekahkan, ya itu bagus alhamdulillah. Ya amal soleh yang Anda kerjakan insya Allah bagus alhamdulillah. Ya keterlibatan Anda dalam dunia sosial, dunia dakwah itu bagus alhamdulillah. Tapi punten, ya itu tidak akan bisa menandingi kebaikan anak Anda yang soleh lewat jalan Anda. Kenapa kalau kita cari harta dengan semangat sedekah kita semangatnya luar biasa. Tapi kadangkala kita sebagai ayah iwati iman mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk mendidik anak kadangkala malas. Padahal iwati iman kesolehan anak yang menjadi asbabnya orang tua itu tidak akan pernah menandingi atau mungkin iwati iman lebih besar pahalanya daripada kegiatan amal soleh di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu nanti banyak para ulama bilang tentang itu. Ya, lain waktu akan kita bahas. Yang keempat adalah ya mengharapkan syafaat dari anak yang meninggal. Ya, ma minan nas ya muslimun yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Dalam riwayat Imam Bukhari, tidaklah seorang muslim yang tinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena keutamaan rahmatnya kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Begitu teman-teman. Ini saya kira peran yang keempat, jika kita punya anak, kemudian juga anak yang belum sampai balik ya tapi sudah diwafatkan oleh Allah, maka itu adalah iwatu iman salah satu asbab kita mendapatkan syafaat. Ya, wallahu alam bishawab. Ini hadisnya sahih ya. Dan banyak hadis ini, ya ini juga termasuk ya teman-teman. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 anak yang belum balik, melainkan ia dimasukkan ke dalam pintu surga yang mana saja yang ia mau. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, 4 hal ini saya kira cukup ya. Walaupun nanti kita akan bahas di waktu yang lain dengan perkataan ulama yang lain, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita teman-teman. Yang belum punya anak mudah-mudahan termotivasi juga punya anak. Yang sudah punya anak ya makin kuat ya menjalankan peran. Ya makanya anak itu urusan besar teman-teman. Anak kecil itu urusan besar. Anak kecil itu urusan besar. Imam Al-Auza'i seorang ulama besar itu suatu saat nuju ngariung lagi ngumpul bareng anak-anak. Kemudian temennya, karena Imam Al-Auza'i ini imam ulama besar. Kemudian teman-temannya bilang, ya kurang lebih begini. Lah anak bareng anak-anak gitu ya. Seolah-olah nyepelein masalah anak gitu ya. Ya kan cekasar lama, anak ini ulama besar, punya uli jeung budak, cerah gitulah. Kebayang gak maksud saya? Ya kurang lebih begitulah, kurang lebih ya. Kata Imam Al-Auza'i, diam kalian. Ya inilah tunas-tunas umat, kata Imam Al-Auza'i. Inilah tunas-tunas kebangkitan umat. Jadi luar biasa. Sekelas ulama besar Imam Al-Auza'i
itu sangat perhatian dengan urusan anak. Kenapa? Anak kecil itu urusan besar. Ya, jadi anak kecil urusan besar. Itu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita punya semangat. Makanya doanya coba, doa aja. Robik firli wali walidaya warham kama robayani sogira. Coba artikan. Robik firli, ya Allah ampuni aku. Ya, wali walidaya, dan kedua orang tuaku. Terus warhamhuma, sayangilah mereka keduanya sebagaimana kama robbayani sogiro. Artikan sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Kenapa diartikan sayang ya? Padahal kama robbayani itu bukan, robbayarubu itu bukan sayang. Ya, kan gak begini, kama rohimani, enggak kan begitu kan? Sebagai warhamhuma kama robbayani. Itu arti aslinya, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Robba itu mendidik, tarbiyah itu pendidikan. Jadi jangan anggap sepele pendidikan anak usia dini itu. Saya bilang pendidikan anak usia dini ya, bukan sekolah anak usia dini, itu beda lagi. Beda lagi nih. Ya. Jadi jangan anggap sepele pendidikan anak usia dini. Ya, saya juga baru tersadarkan. Karena kalau ditanya, Ari Abah resep budak, itu teresep. Ya, mending kena indungna, resep indungna ya. Ya maksudnya istri saya maksudnya gitu ya, mohon maaf. Kalau ditanya, ya resep budak itu. Saya itu termasuk orang yang, menikah asa kagok kubudak gitu ya menikah. Makanya ingat saya dulu awal-awal punya anak, tanda kutipnya, keselan gitu ya, keselan. Jadi saya suka baca, saya senang baca. Itu dari ibadah subuh sampai jam 9 sampai jam 10 saya masih baca tuh. Ya, anak baru 1. Kuat nagen, Kang Budi kuat saya baca. Tapi di pihak-pihak budak itu harus ageng kieu, kesel. Kesel. Ini mohon maaf, enggak apa-apa saya curhat? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya, karena saya yang pegang bukti kan ya. Ya mohon maaf ya, kesel. Nah, kesel punten. Karena asa menikah ngaragokannya orang keur maca gitu ya. Jadi misalkan istri saya bilang, "Mbah, ini nitip dulu mau beli apa?" Kagak gitu ya. Ini mohon maaf saya. Mungkin Anda enggak ya, mungkin Anda enggak ya. Ya, karena Anda mah ya apa namanya lebih dari itu kan keselnya. Saya mah kesel, punten. Ini boleh curhat puntennya. Ya bisi aya posisinya yang seperti saya, mudah-mudahan kita bertobat ya. Saya juga bertobat, alhamdulillah sekarang sudah bertobat. Dulu mah kesel. Saya lebih baik dikasih Arab gundul, kitab gundul, karena saya senang baca kitab gitu ya, baca buku gitu ya. Senang. Kalau mau Arab jabrik malah itu mah udah dibaca lah saya gitu ya, Arab gundul aja dibaca. Tapi kalau dititipi anak, aduh mohon maaf. Islam menikah dimuruhkan itulah ya. Ini mohon maaf, tapi setelah paham belajar, anak saya tuh waktu itu masih usia 3 atau 4 tahun lah ya. Masih usia 3 tahun, 4 tahun. Saya suka baca tentang anak, tapi nggak sampai filosofinya itu, nggak sampai tentang mindset anak teh gimana gitu ya. Enggak, cuman ya lintas-lintas buku-buku tipis tentang anak. Waktu itu belum tafarruk, belum baca buku tentang anak banyak, enggak ya. Masih umum-umum lah ya. Ya karena senang baca ya baca baca yang mana aja gitu. Tapi setelah paham, wow. Anak teh segininya gitu ya. Ternyata anak kecil itu urusan besar. Dari sana saya berani untuk meluangkan waktu, berani berkorban, berani untuk menghilangkan kepentingan pribadi. Ya bahkan kadangkala beberapa jadwal kita cut hanya untuk anak. Kenapa? Karena itu masa yang tidak akan berulang ya. Ya karena tahu tentang keutamaan anak. Jadi anak kecil itu urusan besar teman-teman. Dan sebentar, dididik anak itu sebentar. Ya insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Walau Allah bisawab, udah jam 8. Mungkin kalau ada tanya jawab silahkan. Ya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. 4 hal ini mudah-mudahan jadi motivasi kita teman-teman untuk punya anak ya. Barakallahu fikum, sebelum saya tutup saya kembalikan kepada sahabat saya yang luar biasa, Kang Budi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gurunda Abah Hasan Faruqiyah, luar biasa ya. Boleh masuk sesi tanya jawab Ustadz? Boleh ya? Boleh banget. Siap ya, tuh kan berarti bukan Ustadz aja, agak-agak gimana ya dulu ya. Dulu. Dititipin anak ya. Iya. Saya 2 Ustadz dititipin tadi pas Liko 2 loh. Ya 2 kan? Ya. Saya 4.
Oh, Masya Allah. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Satu, ya. Satu-satu dulu Ustaz ya, izin ya. Atau mau ditampung dulu? Satu-satu dulu, biar... Dengan Kang siapa? Dwiko. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menghadapi kalau misal mungkin orang tua yang tidak soleh gitu. Iya. Kalau masalah anak nggak soleh, orang tua kan bisa ngarahin kan gampang. Dalam tanda kutip, misalnya kalau agak bandel kita bisa sentil. Tapi bagaimana kalau orang tuanya yang mungkin tidak soleh itu? Iya, sentil juga. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau kita merujuk ke sahabat mungkin kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, kan ibunya. Kemudian Mus'ab bin Umair juga ibunya. Dan yang saya tanyakan tuh adabnya menegur orang tua yang mungkin tanda kutip mungkin belum soleh gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz boleh Abah ditampung dulu aja ya. Tampung dulu? Iya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada. Hiji 2 3 4. Wah banyak sampai jam 10 kayaknya nih. Enggak. Antum aja yang sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, izin bertanya. Ini kan tentang anak ya Ustaz ya pertanyaannya. Izin bertanya, apakah perilaku yang kita lakukan saat di masa muda itu mencerminkan suatu saat anak kita di masa depan? Oh iya. Kita saat dan bagaimana supaya insya Allah mendapatkan anak yang soleh seperti itu Ustaz? Iya. Gitu Ustaz. Wah iya panjangnya deh. Oke ya, wow. Pertanyaannya menegangkan. Tadi siapa yang mau bertanya? Oke. Oh iya. Itu di depan. Ahwat tuh. ada? Ini depan. Ahwat dulu aja. Oh iya Ahwat dulu. Kasihan Ahwat dulu udah ya, dua. enggak apa-apa ya. Ya. Bentar ya. Ahwat dulu ya. Cuma pahalanya udah besar insya Allah. Siapa yang mau tanya teh? Oke. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya, salah satu amal jariah itu adalah memiliki anak yang soleh. Bagaimana jika kondisinya seseorang itu misalkan ketika dia meninggal itu memang belum berkeluarga atau sudah berkeluarga tidak dikaruniai anak, itu apakah lebih beruntung takdir pasangan yang memiliki keturunan atau bagaimana, apakah dia punya pahala tersendiri di samping itu? Terima kasih. Sami-sami hatur nuhun ya. Ada lagi Ahwat? Ahwat satu lagi ya Ustaz ya, izin ya. Ada lagi, aduh, yang ini aja lah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya kebetulan punya background dididik dan diasuh dari lingkungan dan keluarga yang kurang baik saat masa kecil. Nah, gimana cara? Saya pernah berpikir saya nggak mau apa yang saya alami saya buat ke anak saya nantinya. Nah, tapi itu kan sebatas konsep di pikiran saya aja. Gimana saya nggak tahu nanti realitanya, ternyata pada saat saya ngalamin jadi orang tua justru saya melakukan hal sebaliknya dari yang saya cegah itu. Malah jatuhnya nanti kan jadi pelampiasan saya, takutnya pelampiasan saya atas mungkin ada dendam yang dulu gitu waktu saya masih kecil. Nah, jadi itu kan peluangnya sangat 50-50 buat saya sekarang gitu. Antara saya menahannya dengan nanti realitanya kayak gimana gitu. Mungkin kayak gitu cukup. Ya, turnuhun, Masya Allah. Cukup ya Ustaz ya, 4 dulu ya. Abah? Oh iya, mau 8 juga gak apa-apa. Tapi kan belum tentu kejawab. Oh astagfirullahaladzim, jawab atuh Abah. Ya belum tentu. Oh belum kan saya tentu, bilang ya. tuh, antum mereka maksa tuh. Bukan maksa, kasihan Bah. Oke Bah ya. Apa tuh? Pertanyaan pertama tadi ya Bah ya, Ah, mengenai orang tua yang tidak soleh, itu bagaimana adabnya, mungkin kita ingin mendakwahi atau bagaimana. Yang keduanya, satu-satu. oh udah, Kan satu-satu ya.
Kalau disebutkin 4-nya udah aja nggak usah dibacain lagi ya. Udah. Silakan Abah. Aman. Aman ya. Oke, yang pertama itu ya, yang tentang menasehati orang tua. Satu, teman-teman sekalian, faktor yang pertama itu adalah terima kondisi itu. Karena penerimaan kondisi yang tidak baik, ini apapun. Dalam semua kondisi termasuk jadi menghadapi ketidakidealan. Kalau saya bahasanya, saya pernah posting di Instagram saya, dan saya tidak yakin Anda sudah nge-like-nya. Yaitu tentang menghadapi ketidaknormalan. Kenapa tidak normal? Karena kan normalnya orang tua lebih soleh daripada anak, betul kan? Normalnya suami lebih soleh dari istri, kan begitu? Betul kan? Normalnya. Kenapa? Karena pemimpin, kan begitu? Normalnya guru, ya gitu kan, lebih baik daripada murid, kan begitu kan? Itu normal kan? Ketika tidak sesuai berarti tidak normal. Jadi istilah saya mah ketidaknormalan. Karena kalau disebut ketidakidealan, kadang-kala terlalu tinggi banget gitu ya kan. Nah maksud tidak normal itu maksudnya adalah tidak sesuai lah begitu ya. Bagaimana cara menghadapinya apapun nih kondisinya. Satu adalah terima, terutama kepada orang tua. Terima itu apa? Allah nggak pernah salah, kenapa Allah hadirkan orang tua kayak begini pasti ada hikmah. Itu tuh terima tuh. Sebab kalau nggak begitu solusi sebanyak apapun kita nggak pernah rileks ngadapin orang tua. Ya, yang kedua, antum yakini bahwa orang tua itu pintu keberkahan. Orang tua pintu keberkahan. Karena tidak ada adab yang lebih baik kepada manusia, yang paling tinggi itu adalah selain kepada orang tua. Sebelum kepada guru bahkan, walaupun nanti pada poin-poin tertentu guru bisa lebih daripada orang tua. Tetapi ya tidak ada yang diperintahkan oleh Allah setelah larangan syirik kepada Allah kecuali untuk birrul walidain. Itu pintu keberkahan teman-teman sekalian. Itu harus yakini betul tuh. Artinya apa? Supaya kita menyikapinya proporsional. Ketika memang ada orang tua yang tidak sesuai dengan seharusnya. Apakah baik kesolehan, ketaatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saran saya adalah berikan khidmat yang terbaik kepada orang tua. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tetap memberikan khidmah yang terbaik. Apalagi itu bukan perkara syariat. Atau bukan perkara yang melanggar syariat maksud saya. Berikan khidmat yang terbaik. Berikan pelayanan yang terbaik. Ya, berikan apresiasi kepada orang tua yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, cari jalan untuk bisa menjembatani ya obrolan sefrekuensi dengan orang tua. Itu poin yang keempat. Paham nggak? Jadi mohon maaf, ya saya sepakat. Kan yang paling tahu tentang kondisi orang tua ya anaknya. Kan anak orang lain belum tentu tahu orang tua kita kan. Ya makanya cari hal-hal yang bisa menjembatani kita dengan mereka. Apa tuh? Apakah olahraga, tontonan, bacaan, kebiasaan, atau ada kultur kebiasaan orang tua yang mungkin bisa menjembatani kita sefrekuensi dengan mereka. Kalau dalam bahasa ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'lif qabla nasihah. Ya, mengikat hati sebelum menasehati, mengikat hati sebelum memberitahu. Ya, ada bonding dulu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, sampaikan secara bertahap. Sampaikan secara bertahap. Dari mulai hal yang pokok-pokok dulu gitu ya. Oke, kalau kita melihat ada ketidaksolehan orang tua 5 poin. Mulai sampaikan yang pertama. Tapi syaratnya tadi, antum sudah terima, antum yakin ini pintu keberkahan, ya. Yang ketiga adalah tadi apa? Berkhidmat, mengapresiasi ya kebaikan orang tua atau kita berkhidmat lebih dulu. Yang keempat adalah antum cari hal-hal yang bisa mengikat hati dengan orang tua, ya, ikatan emosinya terikat kembali. Dan yang kelima adalah sampaikan secara bertahap. Putuskan pemikiran yang membuat antum makin menuntut orang tua seharusnya. Itu yang membuat kita tidak terima. Tapi kan seharusnya orang tua lebih ngerti. Tapi kan seharusnya orang tua yang lebih peduli. Tapi kan seharusnya orang tua yang lebih berkorban. Tapi kan seharusnya orang tua. Tapi kan seharusnya. Cut. Itu yang membuat kita tidak menerima kondisi itu. Kenapa? Karena bisa jadi ini jalan kebaikan buat kita. Saya ceritakan. Ada teman kami yang mohon maaf tadi pola asuh orang tuanya kurang baik. Ya, pokoknya mah si ayah teh jarang berempati lah. Jarang berempati. Sampai-sampai teman kami ini udah dewasa, udah punya anak 2.
itu selalu mengalami kegugupan kalau dalam memutuskan. Kenapa? Karena sering dulunya pola asuh orang tuanya itu mengintervensi dia, jadi kayak banyak nyuruh-nyuruh dia tanpa melihat kondisi anak. Akhirnya apa? Dia hidup ya dengan kondisi yang selalu tidak percaya diri. Paham kan teman-teman? Tapi dia tahu ini harus ada yang dirubah. Apa kata dia? Bah, saya selalu berdoa ingin memeluk ayah saya. Itu tidak pernah dilakukan. Puntennya saya baru sadar ternyata ada anak yang meluk orang tua aja itu butuh mengumpulkan keberanian luar biasa. Mohon maaf saya mungkin dangkal pengalaman tapi itu tidak dialami di keluarga saya gitu. Tapi saya baru paham ternyata ada seorang anak yang sudah punya anak dua gitu ya. Sudah dewasa saja gak berani meluk ayahnya. Padahal laki-laki sama laki-laki. Saya gak kebayang ini pola asuh yang seperti apa gitu. Akhirnya apa? Dia berdoa hanya ingin memeluk ayahnya. Ya, hanya ingin merubah ayahnya. Karena dia yakin kalau tidak merubah dari dirinya, ayahnya tidak akan pernah bisa berubah. Akhirnya apa yang dilakukan? Sehabis Ramadan, dia sudah berdoa, memberanikan diri, dia peluk ayahnya dan dia minta maaf. Padahal berbarengan dengan itu dia tahu bahwa punten ayahnya punya banyak kekurangan tadi dari sisi kesolehan. Dan saya baru seumur hidup melihat ayah saya menangis. Jadi seumur hidup, dia hidup sudah punya 2 anak, hidup dengan bapaknya, dikuliahkan, disekolahkan sama bapaknya. Seumur hidup dia baru lihat ayahnya menitikkan air mata untuk anak laki-lakinya. Lalu bagaimana setelah itu? Dia cerita, demi Allah setelah itu saya melihat perubahan yang luar biasa. Ayahnya jarang ke masjid, jadi mau ke masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu jadi jalan amal soleh kita sebagai anak ya teman-teman. Tos ulah nuntut seharusnya. Ada teh kalau kamu kiri teh ya. Tos seharusnya teh. Iya. Ya makanya saya tanya. Suami ingin dilayani, perempuan ingin dipahami, siapa yang harus lebih dulu? Suami ingin dilayani, perempuan ingin dipahami, istri ingin dipahami, siapa yang harus lebih dulu? Kata suami, ya kan istri seharusnya, biasanya gitu. Kalau Kang Budi mah ya tawadu lah ya. Gak tahu karena istrinya hadir, saya juga gak tahu ya. Ya suami lah, saya lah yang harus lebih dulu. Padahal karena istri nama, istri dong yang lebih dulu. Kenapa? Karena istri adalah makmum, seharusnya dia melayani dulu, baru aku memahami. Tapi kata perempuan, gak sedikit yang bilang, kan suami teh imam tuh. Ya, harus ngasih nyontoh dulu atau pahami dulu atau kami, kata ibu-ibu teh, barulah kami bisa melayani dengan baik. Cing sahala. Suami dulu yang harus melayani, memahami atau istri dulu yang harus melayani? Jawabannya adalah siapa yang lebih dulu ingin dapat pahala dari Allah. Titik. Terus lalu nuntut lah. Titik. Siapa yang ingin lebih dulu dapat pahala silakan. Nanti kita bisa cerita bagaimana ketawaduan Nabi memulai kebaikan kepada istrinya. Saya malu kalau baca kisah ini. Malu. Tapi lah khusus laki-laki. Nanti kalau cerita ini disampaikan ke ibu-ibu, tuh kan, nah itu ya. Nanti biar penasaran. Next ya, biar penasaran ya Pak. Ini udah. Gak apa-apa ibu-ibu tahu juga gak apa-apa ya untuk ingetin suaminya. Tapi maksud saya gak diceritakan hari ini gitu. Diingat jaga selanjutnya. Betul, Insya Allah ya biar penasaran. Karena ini masih ada 3 pertanyaan. Betul Masya Begitu Allah. ya Kang ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah jadikan yang nanti doa, tawakal itu jangan pernah berhenti. Allah yang merubah hati. Banyak hal. Bisa jadi mohon maaf perubahan itu tidak terjadi karena kita terlalu mengandalkan kepada kemampuan kita. Kita terlalu mengandalkan kepada ilmu kita. Ini kalau orang tua nggak dikasih tahu, nah gitu ya. Kita terlalu mengandalkan kepada pengetahuan kita. Akhirnya apa? Mohon maaf, kadang-kala kita bertawakalnya bukan ke Allah, ya, tapi bertawakal kepada ilmu kita, retorika kita, ya dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan kedua ini
Bagaimana sikap masa lalu kita, apakah ini akan berpengaruh terhadap anak kita kelak gitu? Ya. Wow, karma ya. Ya, kayak karma ya, kayak karma ya. Karma kayak ya. Aduh. Dalam Islam sependek yang saya tahu nggak ada karma. Ya, nanti kalau kita berlaku seperti ini, nanti anak kita kayak begini. Ya, kenapa? Karena Islam mengenal sifat tobat. Ya, kenapa? Tobat inilah yang akan menghapuskan kebaikan, yang akan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Anda jangan perlu takut, termasuk yang tadi, ya. Anda jangan perlu takut untuk memiliki anak di masa depan, walaupun punten bisa jadi kita punya kekurangan atau punya keburukan di masa lalu. Kenapa? Karena tobatlah yang akan menggantikan semua keburukan itu dengan kebaikan. Yang Anda harus khawatirkan adalah tidak ada sifat tobat dalam diri kita. Guru kami Bang Aan bilang, inner child itu ada tapi gak usah dibesar-besarin. Ini aku dapat toxic parenting, dulu orang tuaku begini, dia enggak pakai ilmu parenting jadi aku kayak begini, akhirnya aku ke anakku kayak begini. Enggak, jangan pernah nyalahin orang tua. Bisa jadi kita sulit mendidik anak karena kita terlalu banyak menuntut orang tua kita. Biru aba'akum tabiru abna'ukum kata Nabi, berbuat baik Anda kepada orang tua, nanti anak Anda akan berbakti kepada Anda. Itu kata Nabi, inilah Islamic parenting. Berbicara pendidikan Islam, mendidik anak dengan Islam bukan hanya urusan objek anak. Tapi perbuatan baik kita kepada orang tua kita, kepada mertua kita, itu akan berpengaruh kepada pendidikan anak. Karena yang mensolehkan anak kita bukan kita. Dalilnya, surat Al-Furqan ayat ke-70. Anda lihat, surat Al-Furqan ayat ke-70. Ini bagi saya ajib. Kalau kata Bang Aad, ya inner child seburuk apapun sikap kekanak-kanakan atau ini kan tema-tema inner child ya. Ya itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Kenapa jangan terlalu dibesar-besarkan? Karena sesungguhnya apa yang menjadi masa lalu, keburukan itu tidak akan bisa mengalahkan kebaikan yang akan dilakukan di masa depan. Ngerti gak maksudnya? Syaratnya apa? Syaratnya taubat. Lihat surat Al-Furqan ayat ke-70. Mohon maaf, bisa dilihat? Kang, sudah? Illal ladina amanu, illal ladina tabu, betul? Ila man taba, terus? Wa amana wa amila sholihan, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Lihat ayatnya, ini ajib ayat ini. Saya sampai ingin menganalogikan ayat ini lebih mudah. Wahai para suami, wahai para istri, wahai para bujang, wahai para gadis yang mau menikah, wahai para suami dan istri yang sudah menikah. Jika kita punya masa lalu yang kelam, gak usah khawatirkan itu semua, tapi khawatirlah tobat tidak hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal soleh, lihat bertobat dan beramal soleh, bertobat dan beramal soleh, maka Allah akan gantikan semua keburukan yang sudah dilakukan menjadi kebaikan. Bayangkan, Anda punya 1 sampai 10 keburukan, tahun ke-11 Anda bertobat, maka 1/10 itu gak akan bermanfaat, tidak akan memadaratkan Anda selama kita bertobat. Bahkan Allah bilang faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Yang 10 keburukan itu kalau yang 11-nya adalah tobat, maka tetap bermanfaat di masa yang akan datang. Dahsyat kan teman-teman? Dahsyat banget ini. Keburukan, kita tobat, ini keburukan ini akan menjadi kebaikan. Saya tanya, punten. Analoginya begini, analoginya adalah kalau kita, jangankan urusan keburukan, Allah maha mampu untuk itu. Kan kita bingung, masa sih keburukan jadi kebaikan, kumaha sih maksudnya? Oke, apakah kita mampu menjadikan kotoran hewan itu bermanfaat? Mampu gak kita jadi manusia? Kita manusia nih, mampu gak ngolah kotoran hewan, sapi jadi bermanfaat? Mampu gak? Mampu, betul. Jadi biogas, betul. Apalagi Allah tentang keburukan kita. Dan kita gak ada yang senang kan kalau dikasih kotoran sapi? Sama tetangga dikasih hadiah kotoran sapi, makasih banget ya Allah, Anda memberikan perhatian banget ke aku, ya Allah makasih udah dikirimin kotoran sapi. Kan kan diberetai sapi, betul tidak? Sepakat? Tetapi teman-teman sekalian, kotoran sapi bisa menjadi berfaedah ya di tangan manusia yang punya ilmunya, betul? Lalu bagaimana dengan keburukan kita di tangan Allah yang maha gagah? Jadi sudah, gak usah khawatir. Ya, tapi khawatirlah tidak tobat. Ya, cuman nah ini kalau kita berbuat buruk, Allah suka balas kita
Dengan takdir yang buruk. Kalau tidak tobat, begitu. Makanya kalau kita punya masalah, punten. Kalau kita punya ujian, punya musibah, punten. Manusia mah hanya asbab. Nanti kita diuji oleh pasangan, nanti kita diuji oleh anak, nanti kita diuji oleh mertua. Sebelum Anda cari solusi, Anda cari dosa diri sendiri. Paham? Ya, nanti kita akan diuji dan itu tidak akan pernah berhenti. Kita akan diuji masalah anak, kita akan diuji oleh pasangan, kita akan diuji oleh orang tua atau mertua atau tetangga. Tapi sebelum cari solusi, coba ingat-ingat dengan dosa sendiri. Ya, karena tidak ada keburukan yang menimpa kepada kita hidup di dunia kecuali akibat dosa kita. Yakin itu, jelas. Ini kalau bicara ini panjang teman-teman, panjang. Ya, begitulah cekaplahnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, sudah menikah? Belum? Gaskan. Ya, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Bisikan khawatir. Aduh, gimana ya aku tuh menikah takut kan begitu ya misal. MC-nya gitu. Saya. Oh. Makasih ya. Yang ketiga. Masya Allah, Ustadz yang ketiga ini salah satu amal jariah kan anak yang soleh. Ini bagaimana mungkin kalau kita ditakdirkan misalnya wafat sebelum kita menikah atau kita sudah berkeluarga tapi belum memiliki anak, itu bagaimana menurut pandangan Abah? Ya, itulah pentingnya niat. Yang sudah menikah belum punya anak tapi menginginkan anak itu dengan niat yang tadi, dia dapat pahalanya. Baik, kisah. Aduh, kisah kita ada panjang cukup mualnya ya kita. Ya, kisahnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi salam. Baik. Nabi Sulaiman itu punya 100 istri kata Nabi Muhammad. Berapa? 100 istri. Sebagian diriwayatkan oleh Nabi Muhammad menceritakan 99. 100 atau 99 kata Nabi Muhammad. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari di hadis ini. Ya, bisi disangka wah itu mah cerita Israiliyat. Enggak. Atau cerita tina buku mana, enggak. Ini riwayat Bukhari. Akhirnya apa? Kata Nabi Sulaiman, aku akan berhubungan intim dengan semua istriku dalam satu malam supaya aku bisa melahirkan anak-anak yang akan dibuat dengan pasukan perang. Kebayang? Jadi Nabi Sulaiman ingin mendatangi semua istrinya, menggilir istrinya dalam satu malam. Karena ingin punya anak untuk membuat satu pasukan jihad, pasukan kuda perang. Kebayangkan? Ya, satu malam. Didatangi semua istrinya satu malam. Anda nggak usah tanya, ya nggak usah ngebayang. Satu malam, udah, jangan lu pikiran itu, ya. Ini kehebatan Nabi Sulaiman ini. Didatangilah Nabi Sulaiman mendatangi istri-istrinya, tapi tidak lahir kecuali satu, itu pun dalam kondisi cacat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, tentulah Nabi Sulaiman akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Nanti ini bab insya Allah nih. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari ini disepan juga di Kitabut Tauhid jilid 4. Bab tentang insya Allah. Jadi sekali lagi, kalaulah Nabi Sulaiman, kata Nabi Muhammad mengomentari kisah ini, kalaulah Nabi Sulaiman itu mengatakan insya Allah, tentulah Nabi Sulaiman akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Selesai kisah itu, Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian mengomentari, ya, Nabi Sulaiman tetap mendapatkan pahalanya walaupun tidak mendapatkan anaknya. Atas? Karena Nabi Sulaiman menginginkan anak-anak yang lahir dari istri-istrinya untuk membuat satu pasukan kuda perang. Hebatnya. Ya, kita punya cita-cita, geus lah pasantren teh barudak urang hungkul we. Urang boga budak 25 misalkan begitu ya. Jadi pasantren teh bikin sekolah teh udah anak-anak kita aja semuanya misalkan begitu. Kebayang enggak? Nggak kebayang kan? Sama, saya juga nggak kebayang ya begitu. Ya subhanallah. Ya tapi saya punya guru, anaknya 18. Ya, eta mah sa pasantren, eta mah sa sekolah. Jadi teu kudu nyin sekolah batu, nyin sekolah sorangan eta mah. Ya, kantin sorangan. Jadi kitu we muter duit teh gitu ya, subhanallah.
Subhanallah tuh ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau belum punya anak Allah takdirkan, tapi niatnya, tetapi walaupun punya anak, niatnya tidak untuk kebaikan, tidak akan dapat pahala. Kartos, kita punya anak, tapi kita nggak niat anak itu untuk jihad, nggak niat anak itu untuk soleh, nggak niat anak itu untuk bela agama, mohon maaf, gak dapat pahala. Inilah pentingnya niat. Dan salah satu sumber niat itu adalah ilmu. Ya. Dan ilmu itu ada di majelis ilmu. Makanya tetap hadir di Ngajaga ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi asbab niat, betul gak? Ya seperti tadi kan. Ya, karena kita tidak punya, mohon maaf, laka manawaita kata Nabi. Laka manawaita kata Nabi. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Bukan kamu mendapatkan apa yang kamu amalkan. Ini perhatian teman-teman. Mohon maaf, sebelum kita punya anak niatnya apa? Yang sudah punya anak mohon maaf, perbaharui niatnya terus. Kenapa? Karena kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Bukan kita mendapatkan dari Allah apa yang kita amalkan. Enggak, orang punya amalan, orang punya penghasilan, tapi niatnya tidak hadir, mohon maaf enggak dapat pahalanya. Tapi ketika tadi kayak Nabi Sulaiman, dia punya anak, ingin melahirkan anak-anak yang membela agama, kata Ibnu Hajar, walaupun tidak punya anaknya, ya bahkan satu itu pun dalam kondisi cacat, Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya teh ya. Jadi teman-teman juga punten ya yang sebelum menikah, makanya punten namut bukuna ya. Di buku ini saya bahas di awal bab di rambu yang pertama itu apa pentingnya niat. Saya bahas 3 hal pentingnya niat dalam berumah tangga. Seperti apa, bagaimana, silahkan dibaca. Saya nyuruh baca ya, bukan nyuruh beli ya. Karena nu beli catat maca. Ya. Mendingan nyuruh baca lah. Ya, iya serius ya Mas. Enggak, bukan kantum. Ini pakai saya. Ah, antum beli kekasih sindiran lo. Ya, begitu ya. Begitu ya teman-teman sekalian, dibaca. Pentingnya niat dalam berumah tangga. Dan itu saya bahas secara terperinci, ya sedikit lah. Kenapa niat itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustadz ya. Oh, masih ada? Yang tadi yang tentang luka pengasuhan, inner child, mungkin iya, tadi udah sempat dibahas, mungkin. Iya, jadi ya, kayak begitu teh. Apa namanya itu gaib deh. Gaib teman-teman. Jangan terlalu pedulikan apa yang sudah jadi masa lalu. Toh Allah punya hikmahnya. Ya kenapa? Perbanyak aja tobat, perbanyak aja istighfar. Ya kenapa? Karena itulah yang akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Wajar, khawatir itu wajar. Wajar. Khawatir nanti saya ke anak saya gimana. Ingat, kenapa kekhawatiran itu sering muncul? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Ya kalau kita mengandalkan kemampuan kita, mohon maaf teman-teman sekalian, kita akan banyak khawatir. Kenapa? Karena manusia lemah. Ya manusia lemah. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah kekhawatiran karena kita merasa tidak mampu. Maka teman-teman sekalian, ya tawakallah kepada Allah. Bismillah, ya. Kenapa? Karena pahalanya jauh lebih banyak daripada hal-hal yang akan memadaratkan kita. Dan punten kalaupun kita hindari A, belum tentu kita gak dapat ujian B kan? Ya betul gak? Emang kalau kita puntennya misalkan udahlah kita gak menikah, udahlah kita gak punya anak misalkan begitu ya. Supaya tadi kita khawatir, apakah dengan seperti itu kemudian kita mendapatkan keberuntungan? Enggak juga. Ya maka akan menghasilkan toksik-toksik yang lain kan? Begitu. Jadi bismillah. Kalau saya ngajak itulah kenapa tangga kedua di dalam tangga ibadah kata Imam Al-Ghazali adalah tobat setelah ilmu. Perbanyak tobat teman-teman sekalian, dan ini adalah punten, ini adalah lifestyle kita jadi orang mukmin. Gaya hidup kita adalah gaya hidup orang yang tobat. Ya subhanallah teman-teman, terima kasih. Tidak akan pernah selesai. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat, selamat mengamalkan. Jangan lupa poin-poin yang bisa kita amalkan, segera amalkan, sudah 8:30. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada Kang Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.